kita harap baik-baik dong. Nah, Kak Patris. Iya. Kak Patris pernah nggak ngerasa susah? Pernah dong. Ngerasa sulit? Pernah. Terus waktu ngerasa susah, ngerasa sulit, Kak Patris pernah nggak? Terus gini, sudahlah stop aja, nggak mau lagi. Iya. Pernah. Kak Patris pernah ingin menyerah. Oh Iya. gitu ya? Terus kalau waktu Kak Patris pengen menyerah itu, akhirnya Kak Patris menyerah nggak? Oh tidak dong. Tentu tidak ya, Iya, karena tidak. kita punya Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang jangan menyerah. Oke, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu semuanya. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kak Noni tunggu ya. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Kita mau datang sama Tuhan Yesus, semuanya siapkan hatinya. Kita mau berdoa. Nanti semuanya ikutin Kak Patris berdoa, ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan Yesus Sangat baik. sangat baik. Saat ini Tuhan, Kami mau memuji dan dan membesarkan nama Tuhan. berkati kami Semua Tuhan. di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Nah, Kak Patris, kita sama apa beda sih Kak Patris? Sama. Oh sama ya Kak Patris? Sama. Kayaknya beda Kak Patris. Kak Patris lebih kecil dari Oh iya. Kalau ini Enggak ada. Wah, kita kayaknya beda-beda Kak Patris ya. Tapi apa berarti kalau kita beda, terus yang satunya jadi bisa melayani, yang satunya enggak ya Kak Patris ya? Oh tidak. Tidak Meskipun ya? kita berbeda, tapi kita masih tetap sama-sama untuk Melayani. Kita semua bisa melakukan apapun untuk Tuhan Yesus. Oke, semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus siap. Yes. Oke deh. Big or small, short and tall. Ikutin gerakannya Kak Noni sama Kak Patris ya. Ayo kita mau nyanyi, kita mau semangat untuk Tuhan Yesus. Siap ya? Big or small?
macam Kak Patris. Iya. Kita nggak boleh menyerah tadi ya Kak Patris Iya, ya. kita nggak boleh menyerah. Karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Nah, siapa yang tahu nih kalau kita semua itu istimewa Kak Patris? benar. Ya, kita istimewa dan kita bisa melakukan banyak hal karena Tuhan Yesus ada untuk kita. Udah tahu belum lagunya? Lagu apa Kak Patris? Kamu istimewa. Kamu memang istimewa. Kalau yang lupa-lupa, ayo kita nyanyi. Kita ingat-ingat sama-sama. Kalau yang udah tahu, ayo nyanyi yang semangat sama Kak Noni sama Kak Patris. Oke? Oke. Kalau yang tahu lagunya tapi gimana ya kata-katanya? Nah, dibaca ya. Oke. Kamu memang istimewa. Kamu memang istimewa. Selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, asal suka melayani. Pintar, jenius, dan ceria. Kamu memang istimewa. Selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, asal suka melayani. Pintar, jenius, dan ceria. Anak Indonesia istimewa. Untuk kamu Yesus datang. Percaya dan sambut dia di dalam hatimu. Dia jaminan masa depanmu. Sekali lagi kamu memang istimewa. Selalu ada di mana-mana. Oh ya, aktif, dinamis, akrab, suka melayani. Pintar, jenius, dan ceria. Kamu memang istimewa. Selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani. Pintar, jenius, dan ceria. Anak Indonesia istimewa. Untuk kamu Yesus datang. Percaya dan sambut dia di dalam hatimu. Dia jaminan masa depanmu. Anak Indonesia istimewa. Untuk kamu Yesus datang. Percaya dan sambut dia di dalam hatimu. Dia jaminan masa depanmu. Dia jaminan masa depanmu. Dia jaminan masa depanmu. Nah, karena kita punya Tuhan Yesus yang menjamin masa depan kita, maka itu kita juga nggak boleh menyerah. Betul nggak Patris? Betul sekali. Betul. Nah, habis gini kita mau belajar kayak apa sih nggak menyerah itu? Ya, Seperti apa sih yang namanya berjuang ya Kak Petrus ya? berjuang. Gak mudah menyerah ya Kak Petrus Iya, ya? betul. Kita mau belajar seperti apa itu tidak menyerah. Kita mau siapin hati kita. Kita mau membuka hidup kita supaya firman Tuhan bisa tumbuh di dalam hati kita. Oke? Nah, boleh duduk deh. Boleh duduk semuanya. Nah, adik-adik yang mungkin sekarang rasa lagi capek, rasa lagi susah, rasa pingin menyerah. Nah, Kak Noni mau bilang, jangan menyerah karena Tuhan punya rencana yang baik untuk kita semua. Ya? Kau tak akan menyerah pada apapun juga karena Tuhan Yesus punya sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Kita nyanyikan lagu itu sama-sama sambil kita buka hati kita buka hidup kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan menyerah pada apapun juga
yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita nyanyi lagi ini dari awal ya. Dalam segala rencana perkara kita percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Adik-adik yang manis, sebelum kita berdoa, Noni mau ajak untuk semuanya angkat tangannya sama Tuhan Yesus. Hah? Pinter? Ya, angkat tangannya semuanya ke Tuhan Yesus. Mungkin akhir-akhir ini kita lagi sekolah dengan cara yang lain ya, beda. Nah, mungkin kita rasa berat. Sekarang kita mau bilang, Tuhan aku gak mau menyerah. Mungkin akhir-akhir ini kita nggak bisa banyak main kayak biasanya ya. Jadi bosen, capek di rumah, nggak bisa bebas. Kita mau bilang, Tuhan aku nggak mau menyerah Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini kita lagi ngerasa, Tuhan kok semuanya lain ya, kok di mana-mana ada orang sakit, aku takut Tuhan. Tapi kita sekarang mau bilang, Tuhan aku nggak mau menyerah. Aku mau percaya sama Tuhan yang punya rencana. Angkat tangannya, kita bilang ku tak akan menyerah. Ya? Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku
Tuhan punya rencana. Kami percaya Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami tetap percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang punya rencana yang baik untuk hidup kami. Tuhan, apapun keadaan kami sekarang, mungkin kami merasa berbeda sama teman kami, mungkin kami ngerasa susah, mungkin kami ngerasa nggak bisa, mungkin kami ngerasa Tuhan ini terlalu berat, ini terlalu bikin aku susah. Hari ini kami mau belajar Tuhan, kami tidak mau menyerah karena kami punya Tuhan Yesus. Kami bisa melakukan banyak hal karena ada Tuhan Yesus untuk kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami boleh mengerti seperti apa itu tidak menyerah. Kami boleh belajar, kami boleh berusaha seperti apa itu mengandalkan Tuhan yang punya rencana yang baik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hati kami, berkati papa mama yang menemani kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jelek lagi nilaiku. Kenapa ya akhir-akhir ini nilaiku jelek? Cie, nilainya jelek nggak? Coba lihat dong. Wah, nilai dia jelek, wah, nilai dia jelek. Astaga, nggak usah belajar kamu tuh, nggak usah lah, tutup aja bukunya. Main lah belajar. Iya, kita aja yang belajar dapat 10 kok, kamu belajar terus dapat 2, 3. Astaga. Mendingan gak usah belajar lah. Udah. Pas itu taruh di tas. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah siap belajar? Belum. Oke, kalau begitu belum mau kasih tahu minggu depan kita ada praktek. Jadi ada alat dan bahan yang harus dibawa. Siap ya, ditulis ya, biar ingat ya. Pertama, stick ice cream. Kedua, balon. Ketiga, alat tulis seperti penggaris, pensil. Oke? Karena COVID, jadi kita tidak bisa berlama-lama. Oke, Bu. Sampai jumpa minggu depan. Kamu pasti gak bisa beli ya? Nanti Kasihan nilainya amat. jelek itu kita nggak bisa beli. Iya, guys. Jadi udahlah nggak usah belajar itu. Nggak usah belajar. Kita nggak usah sekolah juga sekalian. Kan kamu gak bisa beli juga kan? Makin rendah lah nilaimu. Ya, nilaimu juga jelek. Iya. Kamu udah tahu juga. Iya. Kemarin jelek, kemarin lagi jelek. Iya. Dari kemarin jelek. Iya, jelek. Mendingan Mendingan gak usah belajar. Mending tidur kayak aku nih. Aku dapat nilai yang bagus. Aduh, kasihan dong. Tuhan, apakah aku harus menyerah? Apakah aku harus berhenti sekolah? Karena akhir-akhir ini Tuhan, nilaiku selalu jelek. Tidak ada waktu luang untuk belajar karena aku harus bantu orang tuaku. Tuhan, hari-hari ini juga semakin sulit Tuhan untuk aku beli keperluan untuk bawa ke sekolah, untuk dipakai di sekolah. Tuhan, apakah aku harus berhenti sekolah dengan semua yang aku
hadapi saat ini. Aku capek Tuhan, mau belajar capek karena harus bantu orang tuaku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku percaya Tuhan, Engkau menyertai, dan aku percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat aku. Dan Tuhan selalu menyertai aku. Dan aku mau terus untuk berjuang, aku mau untuk terus berusaha, dan aku tidak mau untuk menyerah. Aku mau terus untuk bersekolah dan berusaha. Hai adik-adik. Wah, mungkin adik-adik belum kenal nama kakak ya. Wah, itu yang tadi main apa? Main gitar, main musik. Ayo. Apakah adik-adik tahu dari kakak-kakak? Oh, pasti belum ya. Oke. Ya, nama kakak Jeremy, atau bisa dipanggil Kak J. Nah, siapa tadi nama kakak? Kak J ya. Jadi adik-adik nanti kalau ketemu kakak suatu saat nanti, adik-adik bisa panggil kakak Kak J ya. Tadi kita sudah lihat kan drama tadi dari kakak-kakaknya ya. Drama itu sangat menyedihkan ya. Di mana ada seorang anak yang dia mengalami ejekan, banyak dihina oleh teman-temannya karena nilainya jelek dan karena dia tidak bisa membeli keperluannya. Nah, apakah adik-adik pernah mengalami hal yang demikian? Mungkin adik-adik pernah mengalami suatu masa, suatu keadaan di mana adik-adik pernah diejek oleh teman-teman, adik-adik pernah dihina, adik-adik pernah diganggu oleh teman-teman sampai membuat adik-adik sedih. Nah, pasti mungkin adik-adik pernah ya mengalami hal itu ya. Nah, demikian juga dengan kakak Kak J juga pernah mengalami hal yang demikian. Oh iya, kalau adik-adik mengira bahwa Kak J ini melihat, wah adik-adik salah. Kak J tidak bisa melihat, jadi sering disebut juga orang buta. Nah, tapi kalau orang buta dikatakan kurang tepat penyebutannya atau sangat menyakitkan, lebih tepat disebut tidak memiliki penglihatan. Nah, jadi Kak J tidak memiliki penglihatan. Jadi kalau misalkan adik-adik melihat Kak J bisa sama-sama kakak-kakak di sini, sama Kak Kevin, ada Kak Ani, Kak Benoni dan lain sebagainya. Nah, itu tandanya kakak berkuliah sama dengan kakak-kakak di sini. Kakak-kakak yang lain, kakak juga bisa bermain musik dan lain sebagainya. Nah, adik-adik mungkin heran, loh, Kak J tidak bisa melihat, tapi kok bisa berkuliah dengan kakak-kakak? Sekarang Kak J sudah semester 5. Nah, di sini kita akan belajar, kakak akan sharing kepada adik-adik tentang bagaimana kita untuk tidak menyerah dalam segala keadaan sulit yang kita alami, entah itu dari teman-teman dan juga dari lingkungan sekitar kita yang membuat kita terkadang merasa sedih. Nah,
Tapi sebelum itu kakak akan cerita dulu kepada adik-adik. Ya. Nah, kakak punya pengalaman dulu. Ketika kakak jalan di tengah-tengah anak-anak, sama seperti adik-adik, gitu. Anak-anak masih SD, ada yang masih TK. Nah, ketika kakak berjalan, kakak diejek tuh sama teman-teman, sama adik-adik, sama anak-anak di sana. Orang buta lewat. Diejek kan, sambil ketawa-ketawa. Nah, ada yang mungkin yang senggol-senggol kakak di situ sedih sekali. Gitu. Kakak pulang dari situ, kakak mengadu sama Tuhan, kakak marah sekali sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya mengalami hal yang demikian. Saya tidak kuat Tuhan, diejek oleh teman-teman. Setiap kali saya jalan sendiri, saya selalu diejek teman. Saya selalu diejek anak-anak di sana. Saya tidak tahan Tuhan, saya marah sama Tuhan, adik-adik. Nah, kakak juga masa sedih karena hal itu. Nah, kemudian ketika kakak merenung dan mengadukan hal itu kepada Tuhan, kakak sambil baca-baca firman Tuhan, adik-adik. Nah, pada saat itulah Tuhan berfirman kepada kakak melalui bacaan yang kakak baca. Kakak baca terdapat yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa di dalam kelemahanmu kuasaku atau kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, itulah ayat yang membuat kakak sampai saat ini kuat, adik-adik. Kakak nggak menyerah ketika kakak mengalami hal sulit. Kakak selalu ingat firman Tuhan itu. Itu menjadi motivasi bagi kakak untuk kakak sampai sekarang bisa sampai tahap ini. Kakak bisa berkuliah dengan baik dan juga bisa melakukan hal-hal lain sama seperti yang adik-adik lakukan. Nah, oleh karena itu kakak berharap kepada adik-adik yang mungkin mengalami hal yang seperti kakak katakan tadi, mungkin adik-adik diejek oleh teman-teman atau adik-adik mengalami hal sulit yang lain, tidak memiliki uang untuk membeli sesuatu, juga karena keterbatasan fisik adik-adik atau karena warna kulit adik-adik mungkin diejek kan, hitam atau kurus gitu. Nah, kakak di sini mau kita sama-sama belajar bahwa kita tidak boleh menyerah, adik-adik. Kalau adik-adik mengalami hal demikian, adik-adik harus ingat sama Kak J. Pernah bilang bahwa ketika kita mengalami hal sulit, kita tidak boleh mudah menyerah. Kita harus tetap semangat dan kita harus tetap berjuang untuk bisa menghadapi semua hal itu. Nah, kita juga harus mengadukan hal itu kepada Tuhan. Kita harus berdoa dan adik-adik boleh menangis di hadapan Tuhan. Adik-adik boleh mengadukan segala apa yang adik-adik rasakan gitu, sama seperti KJ ya. KJ juga kemarin sedih sekali ya mengalami hal itu. Jadi tapi KJ tetap semangat dan KJ berdoa kepada Tuhan. Oh iya, ayat kita hari ini KJ ambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 3 ya, sekali lagi Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Nah, kakak akan jelaskan sedikit tentang cerita di sana, adik-adik. Ya, jadi di sana ada cerita di mana seorang buta dengan orang Farisi dan juga Yesus. Nah, ketika orang buta itu ada di sana, orang Farisi berkata kepada Yesus bahwa siapakah yang berdosa? Orang Farisi bertanya kepada Yesus, siapakah yang berdosa? Apakah orang tuanya atau dia? Nah, Yesus berkata begini, adik-adik, bukan orang tuanya yang berdosa dan juga bukan karena dia, tetapi karena kemuliaanku ingin dinyatakan di atas dia. Nah, inilah juga yang membuat kakak sampai saat ini masih bisa berjuang, adik-adik. Nah, jadi adik-adik harus ingat ya pesan Tuhan juga bahwa di dalam setiap kesulitan yang adik-adik alami, setiap kelemahan yang adik-adik alami, keterbatasan yang adik-adik alami,
adik-adik harus ingat akan janji Tuhan bahwa semua manusia, semua kita diciptakan dengan baik, dan tidak ada satupun rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita yang gagal. Semuanya pasti merupakan rencana yang baik dalam hidup kita. Jadi kakak berharap sekali lagi bahwa kita tidak boleh menyerah dan kita harus berjalan bersama Yesus. Oke, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, nah kakak ingin minta dulu kepada Kak Benoni untuk membacakan kita ayat emas kita hari ini. Ya, kakak minta Kak Benoni untuk mungkin maju ke depan untuk membacakan untuk adik-adik ayat emas kita. Nah, adik-adik udah denger ya kesaksiannya Kak Jeremy? Wah, kayaknya Kak Jeremy sekarang hebat tuh, bisa main musik, bisa kuliah, bisa melayani Tuhan, bisa berbagi berkat untuk kita semua. Itu karena Kak Jeremy dulu gak menyerah ya Kak ya? Ya, waktu kesulitan, waktu sedih, Kak Jeremy gak menyerah ya Kak ya? Iya, karena Kak Jeremy tahu di dalam kelemahan ada kuasa Tuhan. Di dalam semuanya ada kebaikan dan rencana Tuhan yang baik. Seperti yang tertulis di ayat emas kita dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi apapun keadaan adik-adik sekarang, jangan pernah menyerah, karena ketika kita susah, ketika kita lemah, ada kemuliaan Tuhan di sana, ya. Terus selalu diingat, Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan Yesus punya rancangan yang terbaik untuk kami. Kami tahu ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami masa-masa yang sukar, di sana Tuhan sedang mau menunjukkan kemuliaan Tuhan atas kami. Yesus, tolong berikan kami kekuatan supaya kami gak mudah menyerah, dan supaya kami tetap percaya terhadap rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Apa itu? Ini mau pakai ini, nih kan nggak cukup kan? Kan orang punya Wilson. Ini tahu nggak buat apa nih? Aku membentuk jadi Maria, Ibu Yesus, Natal. Oh iya, ini juga Merry Christmas. Emang apanya Natal? Ini kan Kok kenapa mendrama? Kenapa pakai topi itu? Apa Natal? kan Noni mau jadi Santa Claus. Berarti dapat hadiah dong. Santa Claus ya tante. Santa. Oh Santa. Iya berarti kalau Natal dapat hadiah. Ini dapat hadiah. Dapat apa lagi tante? Kue. Kue. Dapat TV nggak tante? Hah? Udah punya di rumah. Oh iya, kan Noni kira dapat TV. Mau adik nggak? Kita mau Natalan. Betul, harus tante. Kali ini Masih bulan depan kan? bulan depan tante, bulan 12, bulan Desember. Nah, Tapi ada tapinya. tapinya apa tante? Ada sesuatu yang akan kita lakukan untuk mempersiapkan diri menyambut Natal. Apa itu? Yang pertama, nah nanti selain hadiah, kue, kalau yang mau dapat hadiah tambahan, caranya gimana tante? Harus menang lomba. Lomba lari ya? Hah? Gimana lari tante? Corona. lari di tempat. Oh, siapa paling lama? Kita membuat kartu Natal karena kita mau mengucapkan selamat Natal buat teman-teman, Betul. mama, buat guru-guru. Seru kan? Boleh untuk siapa aja tante ya, terserah kita ya. Oke, jadi caranya gini nih. Adik-adik silakan buat kartu Natal, bentuknya bebas, Yang paling bagus, warnanya bebas, yang paling oke, hiasannya bebas. pokoknya mantap. Untuk siapa tante? Bebas.
Ya jangan ada Oh, namanya dong. iya, ada namanya ya, bukan Ya. untuk bebas ya Lalu tante. dikumpul kapan? Dikumpulkannya, dikirim pos ya tante. Bukan foto. Oh, kalau udah jadi, difoto kartu Natalnya, difoto cekrek, kirimkan ke nomor WA-nya Tante Ari. Udah tahu nomornya belum? Kak Noni juga boleh. Oh iya, nomor WA-nya Kak Noni juga boleh. Paling- Tahu paling- nomornya? Tahu nomornya? Nanti ditulis. Nah, catat ya. Kalau mau Dikasih kumpul ke pengumuman juga. Kak Noni, mau kumpul ke Tante Ari. Nah, cekrek, kirim di WA. Nanti kami siap menilai karya adik-adik semuanya. Paling lambat dikumpulkan tanggal 13 Desember. 13 Desember, ingat ya adik-adik, 13 Desember, jangan lupa kirim foto kartu Natalnya. Kita punya hadiah untuk yang menang. Pengumumannya kapan? Tanggal Pengumuman menangnya itu waktu kita Natalan sama-sama. Kapan ya Tante? 20 Desember. 20 Desember. Oh, ada Natal sama-sama ya Tante ya? Gimana corona-coroni Natal sama-sama Tante caranya? Pakai online. Oh, kita ada Natal sama-sama secara online. Pakai apa Tante ya? Zoom. Ah, kita mau Natal sama-sama pakai Zoom dan kita juga punya video yang menarik untuk adik-adik semuanya. Tunggu tanggal mainnya, oke? Nah, ada lagi Tante. Kalau yang mau ucapin selamat Natal, gimana Tante? Boleh nggak? Kirim video. Nah, kirim video juga boleh. Ke WA-nya Kak Noni boleh, WA-nya Tante Ari juga boleh. Video singkat aja. 10 detik. Gak boleh panjang-panjang. 10 detik ya Tante ya. Cuma bilang selamat Natal teman-teman atau gimana? Hai, selamat Natal semua. Oh, sama aja. Atau enggak gini, Merry Christmas. Ya sudah. Bebas-bebas. Pokoknya seru Terserah. ya, seru ya. Pokoknya kita mau tetap merayakan Natal, kita mau tetap bersuka cita karena Yesus lahir untuk kita semua. Kayak Kak Noni mau bersuka cita karena Tuhan Yesus lahir untuk Kak Noni. Oke, kita akan tetap sekolah minggu minggu depan kan? Betul, kita Persiapkan sekolah buat minggu Natal terus. juga. Oke, Oke, sudah yuk Kak Noni mau ini, mau pakai ini. Ya, Mas. Ayo, aku juga nih Tante juga ya main Nah. drama di rumah ya Tante, Oke, ya. sama Nah. Ia